atau substansi dari nilai-nilai Pancasila itu lebih mudah dipahami. Namun di tengah globalisasi, bagaimana Indonesia mampu menjadikan Pancasila sebagai jati diri dan eksistensi Pancasila harus terus dijaga di tengah era globalisasi untuk menghadapi segala potensi ancaman bagi negara melalui implementasi nilai Pancasila dan Pancasila lahir melalui proses sejarah yang panjang sebelum disahkan oleh Undang-Undang 1945. Pada sidang BPUPK tahun 1945, para tokoh bangsa membahas dasar negara Indonesia merdeka yang kemudian menghasilkan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 sebagai hasil kompromi berbagai golongan. Akhirnya, pada 18 Agustus 1945, PPKI menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pada masa awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1949, bangsa Indonesia berjuang mempertahankan kemerdekaan dari ancaman penjajahan yang ingin kembali berkuasa. Pemerintah mulai dibentuk dan Pancasila dijadikan dasar dalam menata kehidupan berbangsa serta menjaga persatuan di tengah keberagaman. Masa RIS tahun 1949 sampai 1950. Setelah konferensi meja bundar, Indonesia berubah menjadi negara federal bernama Republik Indonesia Serikat atau RIS. Namun sistem ini menimbulkan perpecahan sehingga para pemimpin bangsa kembali menetapkan Indonesia sebagai negara kesatuan demi menjaga persatuan nasional. Pada masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965, kekuasaan terpusat di tangan Presiden Soekarno sehingga demokrasi kurang berjalan seimbang. Pada masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998, masa ini dipimpin oleh Presiden Soeharto. Pancasila dijadikan asas tunggal dan dasar pembangunan nasional. Awalnya membawa stabilitas dan kemajuan ekonomi, tetapi pada akhirnya terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan pembatasan kebebasan rakyat. Masa reformasi 1998 sampai sekarang, demokrasi ditegakkan kembali, kebebasan berpendapat dijunjung, dan Pancasila kembali menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia.